You are currently the only person in this conference. Cek, cek. Oke, sudah terdengar ya suara saya? Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat bergabung dalam webinar pagi hari ini. Bersama saya, Resnanda dari Bisa AI. Yang kali ini kita akan membahas tentang machine learning, lebih khususnya lagi di bagian neural network. Nah, oke. Kita mulai ya. Oke, sudah terlihat ya di layar. Nah, bahasan kita. Nah, tapi dalam judulnya di sini, kenapa saya bilang deep learning? Karena neural network adalah cikal bakal yang nantinya kita kenal dengan deep learning. Nah, seperti apa? Mungkin kita bisa coba langsung bahas ya. Nah, jadi dalam konsepnya deep learning, itu yang paling mendasari awalnya adalah neural network itu sendiri. Nah, kalau kita lihat secara bahasanya ya, neural network itu kan jaringan saraf gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa nih hubungannya si jaringan saraf ini dengan ngoding misalkan gitu ya? Dan konsep apa yang digunakan dari jaringan saraf ini yang hubungannya dengan machine learning atau pembelajaran mesin? Nah, oleh karena itu di sini kita lihat dulu ya, jaringan saraf maksud di sini itu seperti apa. Nah, ada istilah jaringan saraf neural network atau jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Nah, kita lihat di sini ANN adalah algoritma yang dirancang ya untuk meniru sistem jaringan saraf biologis makhluk gitu ya. Yang mungkin ini artiannya adalah meniru jaringan saraf mungkin manusia gitu kan, seperti jaringan saraf manusia. Di mana di sini setiap jaringan saraf itu dia ada beberapa bagian yang mungkin lumrah dalam setiap makhluk hidup, di mana ada bagian di mana dia bisa menerima input di sini. Input dalam arti dia menerima rangsangan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih jarinya atau tangannya terkena api gitu kan. Nah, itu kan ada rangsangan panas yang cukup hebat ya di sana. Sehingga nanti rangsangan tersebut diproses gitu kan. Kalau dianalogikan di gambar ini adalah bagian aksonnya yang memproses dari rangsangan sampai dengan ke output. Nah, di bagian output ini yang berguna atau berfungsi ya untuk menerima rangsangan tersebut gitu ya, atau merespon rangsangan tersebut. Jadi nanti ada respon dari rangsangan, respon dari input gitu kan, input ini. Sehingga kalau misalkan teman-teman tangannya kena panas gitu, kena api, maka secara responsif tangan akan ketarik gitu, ditarik gitu. Aduh panas misalkan gitu. Nah itu bentuk bentuk dari proses saraf gitu ya di dalam tubuh kita. Nah ini diadopsi oleh para peneliti terdahulu, di mana kita di sini mengadopsi dari arsitektur dari ada input kita proses gitu.
kita respon dengan suatu output dari input tersebut. Nah, di makhluk hidup gitu ya, di kita, bahwa jaringan saraf ini tidak berdiri sendiri. Gitu. Jaringan antar satu unit itu akan terhubung satu dengan yang lain. Dalam arti, coba kalau teman di ini di gambar ini itu tersambung dengan yang sampingnya gitu, input baru. Jadi memberikan output dari jaringan input dengan saraf yang kedua ini nanti melakukan yang apa ya, istilahnya fully connected. Jadi secara penuh dia terhubung gitu ya. Terhubung dari proses nanti dihubungkan ke proses lain, dihubungkan lagi sampai dengan suatu output memang benar-benar kita inginkan gitu. Yang dalam hal ini ketika teman-teman ngomong tentang machine learning ya berarti kita ingin misalkan klasifikasi gitu kan ya, berarti kita harapkan nanti di ujung sana, di ujung jaringan saraf yang rangkaian jaringan saraf yang terakhir gitu, itu benar-benar output yang kita inginkan. Nah, harapannya kan seperti itu kan. Nah, tapi secara gambaran ANN itu seperti ini. Jadi kita punya jaringan saraf itu karena pastinya menangkap input, menangkap rangsangan dan melakukan output atau memberikan respon gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jaringan saraf ini bisa dirangkai gitu, sehingga dia bisa menyambung input dari satu proses itu dikeluarkan outputnya, lalu output tersebut ditangkap lagi oleh jaringan setelahnya ya, sampingnya, untuk masuk ke input mereka gitu, dan terus berkesinambungan. Nah, kita masuk ya ke bagian, kalau tadi kan awal, nah ini bagian pengembangan neural network tersebut, itu bahwa ada yang namanya single perceptron. Itu single perceptron, perceptron adalah sebuah arsitektur neural network, sebuah algoritma, sebuah sistem gitu, sebuah metode yang mana di sini menggunakan satu neuron. Nah, jadi ada di sini sebut neuron ya. Neuron itu yang bulatan besar itu menggunakan neuron prosesnya. Nah, ini apa? Neuron ini adalah sebuah apa ya, menang yang namanya weighted sum dari data atau dari input gitu. Nah, neuron ini kan tadi menampung weighted sum ya. Weighted sum itu apa? Weighted sum itu adalah semuanya ya. Weighted sum itu berarti kan penjumlahan dari total dari pembobotan ini gitu kan. Dalam alur perseptron ini menerima input ya, sesuai dengan ANN tadi, dia menerima input mana di sini mungkin ada X0, X1, X2 dan seterusnya ya, ada ya mungkin data gitu ya.
You are currently the only person in this conference. Oke, sudah terdengar ya suara saya? Mohon maaf, ada gangguan internet saya nih kayaknya. Oke, kita lanjut. Nah, single perceptron ini tadi terpotong ya. Jadi setiap input nanti akan diberikan bobot. Atau dalam matematiknya itu kita. Jadi kalau dari yang tadi, yang weighted sum ini kan linear, sifatnya linear gitu. Nah, karena di sini jadi masalah gitu ya ketika kita menuju output, karena ketika dia linear itu dia hasilnya kurang baik gitulah katakannya. Sehingga di sini dari permasalahan keliniaran tersebut kita gunakan fungsi aktivasi gitu. Nah, selanjutnya dari sini itu akan masuk ke fungsi aktivasi lalu ke output kasarnya gitu ya. Tapi karena kita awal sini bobotnya adalah nilai-nilai random, di sini tidak outputnya secara logika gitu ya. Dan memang biasanya dia tidak akan mengeluarkan output seperti apa yang kita inginkan. Nah, ini kan jadi masalah juga ya. Ya buat apa kita menghitung kalau outputnya salah gitu. Sehingga dikenal dalam neural network itu dikenal ada yang namanya algoritma backpropagation ya, atau backpass propagation. Karena di sini ada proses balikan. Jadi dari output yang diterima, kan kita punya graph ya, punya aktual di mana error tersebut akan dibawa kurang lagi. Dengan kalau secara matematis ya dia menggunakan fungsi turunan ya. Fungsi turunan atau diferensial. Untuk apa? Untuk nanti mengupdate nilai bobotnya atau nilai W-nya di sini. Jadi nanti kita ubah yang tadinya nilainya kita kasih random, kita ubah dengan nilai dari fungsi turunannya. Apa maksudnya? Kita lakukan perhitungan dari depan lagi, dari awal lagi. Nah, perhitungan dari depan ini biasanya namanya feed forward. Jadi propagation kita feed forward lagi ke depan dari input ke output.
Dengan catatan di sini kita sudah punya bobot yang baru. Nah, bobot yang baru ini ya kita lakukan lagi. Input data dikalikan dengan yang baru, lalu dijumlahkan, masuk fungsi aktivasi, keluar output lagi gitu kan. Nah, nanti output ini dihitung lagi Langshannya gitu ya. Nah, jadi di sini kita mainnya di iterasi, perulangan dari proses yang kita lakukan. Nah, yang lebih neural network secara sederhana seperti itu. Nah, tapi ingat ya, baru single perceptron di sini pengembangan yang pertama, yang paling awal. Nah, kita lanjut. Pengembangan dari single perceptron itu ada yang namanya multi-layer perceptron. Nah, di sini idenya adalah kalau tadi hanya satu neuron, di sini sudah banyak neuronnya nih, gitu. Sehingga di sini dikenal dengan yang namanya ada input layer, ada hidden layer, ada output. Nah, jadi di sini udah terlihat ada lapisan gitu ya, karena neuronnya sudah banyak. Jadi lapisan output gitu ya, lapisan input yang tadi kita memasukkan data ke dalam arsitektur gitu, itu akan diarahkan tidak hanya ke satu neuron sekarang, tapi setiap input akan diarahkan ke banyak neuron gitu. Nah, di banyak neuron setelah input ini, jadi intinya lapisan atau layer setelah input layer itu disebutnya hidden layer. Sampai mana nih? Sampai sebelum output layer terakhir. Itu namanya terus hidden layer. Nah, hidden layer ini biasanya bisa lebih dari satu. Karena kan di sini multi layer ya. Setidaknya ada 3. Ada input, hidden, output gitu. Nah, hidden ini bisa banyak. Jadi layernya bisa lebih dari 3 gitu. Nah, balik lagi ya. Secara detail, jadi input masuk ke masing-masing nih ya. Kalau dilihat ada panahnya ke masing-masing neuron pada hidden layer. Begitu juga input 2, input 3, dan seterusnya sampai mungkin input ke N gitu ya. Nah, yang terjadi di sini sama. Ketika kita punya input atau X di sini ya, masuk ke dalam suatu neuron, dalam perjalanannya pasti dia dikalikan dengan W. Di-weighted-kan, atau weighted atau dibobotkan. Nah, sama ya, dia dikalikan dengan bobot. Nah, ini kan lihat ya, input 1 dikalikan dengan bobot masuk ke neuron paling atas di hidden layer. Input kedua juga ada garis untuk masuk ke hidden layer paling atas di hidden layer gitu. Input 3 juga gitu. Jadi di sini dalam setiap neuronnya nanti ada weighted sum gitu. Jadi setiap input akan dikalikan dengan bobot lalu dijumlahkan dalam neuronnya gitu ya. Nah, ada output itu juga nanti ada perhitungan yang sama gitu. Nah, di sini dilihat di output ini nanti juga ada fungsi aktivasi gitu ya. Lalu ada juga back propagation untuk balikannya. Nah, tapi hanya yang perbedaan ini secara strukturnya dia neuronnya lebih banyak gitu daripada single perceptron gitu. Jadi yang dia tambahkan di sini ada neuronnya. Jadi di sini perhitungan tadi single perceptron saja sudah kompleks gitu ya. Nah, di sini multi perceptron itu lebih kompleks lagi perhitungannya. Karena dia kan berkali-kali lipat daripada si single perceptron tadi kan, karena dia neuronnya sekarang lebih dari 1. Nah, dia juga main di iterasi, di mana pertama feed forward dulu ke depan, ke output, lalu dibalikan dengan back propagation untuk membuat maju lagi ke depan dengan feed forward, dan seterusnya. Nah, sekarang membahas ada yang namanya deep neural network. Apa itu istilah dari deep neural network atau DNN yang terkenal sekarang gitu ya? Jadi itu ternyata adalah artificial neural network yang dalam hal ini adalah MLP ya, multi layer perceptron, di mana di sini kita punya banyak hidden layer. Jadi katakanlah paling kiri ini input, paling kanan itu output. Nah, di tengah-tengahnya ini adalah layer nih. Di sini terlihat ada 4, ya mungkin bisa lebih, bisa kurang gitu ya. Tapi intinya di sini multi-layer perceptron itu adalah deep neural network. Kenapa dibilang deep? Karena setiap penambahan layer di hidden layernya itu mengimplikasi atau mengakibatkan perhitungannya atau
proses pembelajaran mesin ya atau komputer kita nanti semakin dalam, semakin deep. Nah, deep-nya ini yang dibawa menjadi nama deep neural network. Nah, karena kita di sini tetap proses machine learning ya, kita tetap menyuruh si mesin ini untuk belajar, untuk learning. Nah, learning dengan proses DNN ini, itulah yang kita kenal sekarang dengan namanya deep learning. Jadi, ketika kita memakan mesin untuk belajar, untuk learning, dengan konsep DNN gitu ya, bukan dengan algoritma machine learning yang tradisional, itu kita anggap ini sebagai deep learning karena di sini kita gunakan DNN, deep neural network, untuk proses learningnya gitu. Nah, mengenai fungsi aktivasi yang tadi kita bahas, ada beberapa macamnya ya, ada banyak macamnya gitu, jenis-jenis fungsi aktivasi. Jadi karena dia fungsi nonlinear, jadi kan karena dia fungsi nonlinear, jadi dia ada banyak jenisnya, ada banyak tipe-tipenya. Nah, ini kita coba bahas. Yang pertama itu ada namanya threshold activation function. Di sini proses yang terjadi adalah kita membuat fungsi di mana fungsinya ini memetakan setiap input yang masuk itu dipetakan hanya menjadi dua bilangan gitu, biner gitu, 0 dan 1. Dua bilangan dipetakan dengan syarat ya, kalau 0 itu, kalau dia menjadi 0, itu syaratnya adalah inputnya harus negatif gitu ya. Atau di sini 0 if 0 lebih besar dari X gitu, atau X kurang dari 0. Artinya dia akan dipetakan menjadi 0, dia akan menjadi 0 nilainya gitu, dikonversi menjadi 0, ketika yang masuk ini adalah nilai negatif. Lalu kita lihat lagi, kalau dia ingin dipetakan jadi 1 gitu ya, itu syaratnya adalah bilangannya ini atau input yang masuk ke dalam fungsi ini itu tidak boleh negatif gitu ya. Ataupun positif itu diubah menjadi angka 1. Nah, ini threshold activation function. Lanjut. Nah, lanjut ya, di sini ada sigmoid activation function. Di mana di sini menggunakan rumus yang kita lihat 1 per 1 ditambah dengan eksponensial dengan pangkat min Z. Di mana Z-nya ini adalah input. Yang intinya adalah dia mencoba menonlinearkan perhitungannya tadi dengan fungsi yang memetakan nilai di antara range 0 sampai 1. Nah, ini fungsinya fungsi continuous dengan rentang 0 sampai 1, di mana semakin inputnya itu semakin negatif, semakin kecil gitu ya, maka outputnya akan semakin menuju ke angka 0 atau benar-benar mendekati angka 0 gitu. Semakin dia positif, semakin besar nilai inputnya, maka dia akan benar-benar menuju ke angka 1 gitu ya, semakin mendekati angka 1. Kayak misalkan 0,99. Kalau kita inputkan lagi lebih besar, berarti 0,99999 gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini dari sigmoid. Lanjut. Lihat lagi di sini ada nama tangan hiperbolik gitu ya. Hyperbolic tangent. Nah, fungsi ini didasari pada fungsi di dalam kalkulus ya, kalkulus dalam matematika, dengan menggunakan fungsi tangan hiperbolik. Di sini sesuai rumusnya ya, dia akan mengetakan nilai di antara range min 1 sampai 1 gitu ya. Di mana 0 itu akan tetap dipetakan menjadi 0, lalu negatif dia akan menjadi negatif gitu ya. Positif pun menjadi positif, tapi rentangnya di antara 1. Jadi semakin kecil akan menuju ke arah min 1, semakin besar menuju ke arah 1.
Nah, lalu ada di sini namanya rectified linear unit atau ReLU ya. ReLU ini lihat fungsi ini memetakan nilai menjadi, nah ini unik juga ya, bahwa dia memetakan nilai ketika dia negatif, maka dia akan dipetakan angka 0 gitu ya. Tapi kalau dia positif, dia akan tetap ya, nilainya itu tetap gitu. Nilainya tetap, kayak misalkan saya inputnya 0 ya berarti 0. Kalau saya inputnya 7 berarti nilainya juga 7 gitu. Tapi kalau saya inputnya min 5, keluarannya bukan min 5 tapi 0 gitu. Jadi dia mengatasi hanya pada nilai-nilai yang non positif ya, atau bisa bilang nilai-nilai yang negatif saja gitu. Selebihnya dia biarkan. Nah, kalau ini sudah masuk ke deep learning lebih intens lagi, mungkin nggak apa-apa, ini kita kenalkan saja secara neural network itu berkembang. Yang pertama namanya convolutional neural network atau CNN. Kita lihat dia biasanya digunakan untuk data gambar. Nah, CNN itu apa sih? CNN itu adalah dia simply, kalau secara arsitektur dia adalah sama DNN juga, atau di sini di bagian klasifikasinya itu DNN. Tapi di depannya sebelum DNN ini, input datanya itu, atau di sini gambar, input gambar gitu ya, itu masuk ke dalam yang namanya bagian feature learning terlebih dahulu. Di mana feature learning-nya ini berisikan layer konvolusi. Nah, itu dari CNN. Lalu ada lagi, sebentar. Ada namanya RNN, Recurrent Neural Network. Nah, Recurrent Neural Network ini merupakan bagian dari neural ANN ya, di mana dia idenya adalah dia mencoba untuk input, dia biasanya digunakan untuk data teks. Jadi dia dari suatu, kan kalau data teks itu kan bentuknya dokumen atau kalimat-kalimat gitu ya. Nah, katakanlah dalam satu kalimat itu setiap akan diproses gitu ya. Nah, di sini input data kata pertama itu kan menghasilkan output. Tapi juga di sini dari proses yang kata pertama itu akan juga dibawa ke dalam proses untuk kata kedua. Jadi akan memberi informasi ke kata selanjutnya gitu. Nah, ini kurang lebih arsitekturnya seperti ini. Ketika kita di sini ada kata-kata gitu ya dalam kalimat, maka kata pertama di proses di sini akan menghasilkan output, tapi juga dia selain dia memberikan output ke atas ini, dia juga diberikan ke samping gitu. Untuk apa? Untuk di kata kedua ini juga diproses gitu. Jadi karena dalam satu kalimat kan pasti katanya berkesinambungan ya. Kayak misalkan nggak mungkin dalam satu kalimat kata-kata yang acak gitu. Pasti kata-katanya adalah misalkan saya makan nasi goreng pagi ini gitu ya. Nggak mungkin saya saya ini kan pagi goreng nasi. Kan itu kalimat yang acak, dia tidak memiliki meaning gitu ya. Pastinya kalimat yang benar itu dia memiliki arti gitu kan, di mana setiap katanya ini tersusun berkesinambungan. Nah, di sini yang bukan dari RNN. Jadi kata-kata ini dari kata awal kata terakhir itu dia prosesnya dilihat ya di sini ya. Ada informasi yang dibawa terus nih. Kata pertama dibawa kedua. Nah, pertama dan kedua dibawa untuk proses kata ketiga dan seterusnya sampai kata terakhir gitu. Nah, di sini ada kelemahan dari RNN di mana ada yang namanya long term dependencies. Kata-kata yang semakin panjang gitu ya, itu memberikan efek ketergantungan di mana RNN ini tidak bisa menampung kata-kata yang ada di depan gitu.
ibaratnya dia lupa. Ketika katanya semakin panjang ke belakang, di proses ke belakang nih, ke kata terakhir, dia bisa dibilang lupa dengan kata paling depan, paling awal. Kenapa? Karena informasi yang dibawa itu semakin sedikit. Ke belakang itu semakin sedikit ya, pertama gitu. Jadi dia hanya menganggap yang paling penting itu kata-kata yang belakang-belakang saja gitu. Nah,